sungainya lumayan deras juga ya. Allah Akbar. Datang di siang hari saja aku merinding ya memasuki lokasi ini. Saya perhatikan tidak ada satu orang pun di depan saya ini atau bahkan di area tujuan kita. Singkat cerita, dari keberadaan gua ini disebutkan bahwasanya gua ini bukan terbentuk secara alami. Jadi konon katanya pada zaman dahulu ya, gua ini hanya digali dengan bermodalkan tongkat oleh 2 orang sakti. Dan dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga, konon tempat ini menjadi tempat pelarian ataupun tempat persembunyian pasukan Diponegoro di abad ke-19. Teman-teman, dan dari cerita-ceritanya juga ya, tempat ini dijaga siluman ular dan siluman harimau putih ya, yang konon-konon juga disebut sebagai pasukan Diponegoro pada masa itu. Aku cukup penasaran ya. Teman-teman, yuk kita eksplor seperti apa sih sebenarnya. Meskipun ini siang hari, seperti yang udah aku sebut teman-teman, lokasi ini cukup lengang ya. Bahkan tidak ada orang sama sekali ya, saya datang ke tempat ini. Lokasinya seperti ini, persis di atas sebuah sungai ya, yang di sana memang datang ke tempat ini ataupun datang ke tempat ya yang seperti ini, meskipun berada di tempat yang lain itu seakan-akan kita merasakan dingin gitu ya, dingin tapi bukan dingin biasa teman-teman. Begitupun juga dengan tempat ini ya. Oke, saya cukup penasaran dengan petilasan yang berada di tempat ini, yang konon-konon dulu lokasi ini menjadi tempat pelarian dan persembunyian dari pasukan Diponegoro ya pada abad ke-19. Cukup lengang memang. Di sini tuh ada beberapa situs teman-teman. Ini ya, ada batu yang segede gitu. Oke, kita langsung masuk saja ya, menuju ke lokasi explore kita kali ini. Explore telusur sejarah, explore telusur peninggalan dari nenek moyang kita yang sampai dengan saat ini di beberapa lokasi ya, dan banyak lokasi masih terjaga dengan sangat baik sebagai warisan ya terhadap generasi-generasi bangsa berikutnya gitu. Di depannya dijaga seekor ular teman-teman. Nah ini ya, serius aku masuk lokasi ini di jam segini ya. Ini dinginnya dingin sejuk, tapi ini bukan dingin biasa ya saya rasakan teman-teman. Berada di lokasi ini, ujung kakiku sampai dengan ujung tanganku seakan ada sesuatu yang mulai ngeremet gitu ya bosku. Ternyata ini ya yang bikin heboh berita-berita di YouTube ataupun di TV lokal dan juga media sosial, yang konon katanya di depan gua ini, dan guanya di depan sana ya, itu konon dijaga seekor ular. Dan di sini memang ada seekor ular teman-teman, tapi berbentuk patung ya. Oke, kita lihat sekeliling lokasi ini. Mendatangi tempat-tempat yang seperti ini, petilasan-petilasan seperti ini mengingatkan kita ya terhadap para pendahulu bangsa gitu, yang dicerita-ceritakan memang penuh dengan perjuangan dalam melawan Belanda dulu. Ini ya yang disebut patung seekor ular naga gitu loh. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa sedikit merasakan ya. Saya mendekati patung ini saja, teman-teman bisa lihat ya, aku langsung mengkorok ini. Kelihatan nggak ya? Langsung mengkorok, sedikit mengkorok ya. Ada sesuatu yang mulai berbenturan sepertinya.
Assalamualaikum. Wow, seperti ini teman-teman. Longun. Wah, ini yang bikin patung naga ini lumayan memiliki jiwa artistik yang cukup baik teman-teman. Nah, di sini ya, luar biasa tempat ini. Menurut saya sih sangat luar biasa ya. Di sini tuh ada patung ada apa? Batu ya, yang ditempeli seperti gambaran patung apa gitu ya. Di sini teman. Oke, kita coba naik ya. Jadi tempat ini dari cerita-cerita sesepuh ya, konon katanya dijaga semacam hodam ya, siluman ular ataupun siluman naga dan juga harimau putih gitu. Yang dari cerita-ceritanya sih, kedua makhluk tersebut merupakan beberapa pengawal ya pasukan Diponegoro juga pada masa itu. Teman-teman, di sini ada musola ya. Ya Allah, ini musolanya kotor banget guys. Bismillah, nanti kita bersihkan teman-teman. Nanti kita bersihkan ya musolanya, agar orang-orang yang datang ke tempat ini merasa nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, merinding ya. Ini meskipun siang lumayan merinding teman-teman. Nah ini ya yang disebut Goa Juragan. Jadi goa ini hanya digali dengan menggunakan tongkat ya, oleh dua orang sesepuh sakti pada zaman dulu gitu. Bukan menggunakan peralatan besi konon katanya, hanya bermodalkan tongkat saja teman-teman. Dan di dalam sana itu konon katanya ada tempat untuk ritualnya. Mereka-mereka yang disebut memiliki keinginan untuk ngalap berkah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birahmatil min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Jadi di depan gua ini aku langsung ampak teman-teman, sedikit ampak ya. Di dalamnya sana itu ada tempat untuk meditasi ya. Kita akan coba masuk. Aku cukup heran juga kenapa dari dalam gua ini airnya cukup deras teman-teman. Ini apakah berasal dari mata air atau dari ada jalurnya di dalam sana? Serius aku di depan sini ampak ya. Dada tuh lumayan ampak ini. Wow, teman-teman, aku di depan sini seperti yang udah aku bilang ya, dadaku sedikit ampek. Seakan-akan ada yang apa ya, yang keluar dari dalam itu gitu. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba masuk ke dalam untuk melihat sebenarnya tempat untuk meditasinya seperti apa. Aku cukup penasaran karena konon katanya tempat ini dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Ada juga yang mencari pesugihan juga konon katanya ya, seperti itu gitu loh. Sehingga di dalamnya ada semacam tempat untuk meditasi. Tempat meditasinya seperti apa ya? Ini kan gua dan ada aliran airnya gitu. Cukup penasaran sih. Yuk kita masuk saja teman, tapi kita copot sepatu dulu gitu sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita masuk ya untuk melihat dalamnya gua ini seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow. Jadi kalau melihat lorong gua yang seperti ini aku perhatiin sempit teman-teman ya. Ini sempit. Saya pernah masuk di terowongan Surawono Kediri ya. Ini jauh lebih sempit. Namun saya ternyata berada di dalam sini cukup merasakan sejuk ya. Berbeda ketika saya masih berada di depan gua ini tadi gitu loh. Walah. Kita coba masuk teman-teman. Ini badan harus miring ini sepertinya ya. Masuknya ini badan harus miring guys. Si. Soalnya aku rotok lumayan lemu ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebentar teman-teman. Aduh. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Soalnya saya bawa kamera juga. Apakah tempat ini jauh? Dan saya perhatikan di sini ada kulit ular ya, teman-teman, yang kecil yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Oh ini Tuhan. Ternyata makin. Oh ini ya tempat ritualnya ya. Oke. Ternyata tempat ritualnya yang seperti ini. Ini ada bekas pembakaran dupa juga kalau aku perhatikan. Oh ternyata ini lorong bisa tembus ke sana toron. Tapi ini kita harus merunduk ya untuk bisa tembus ke sana. Ini badanku cukup enggak ya? Allah Akbar. Aduh, dalam ya ternyata di sini. Teman-teman, kita merunduk ya untuk bisa mencapai ujung guanya gitu. Ini aliran sungainya lumayan deras juga ya. Allah Akbar. Nggak tahu sih tembusnya kemana. Mungkin tembusnya ke saluran air irigasi teman-teman. Oke kita lanjut. Saya mendapatkan terpaan angin yang cukup keras ya dari depan. Kita lanjut perjalanan kita menyusuri lorong gua ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Mana nih tembusnya ini? Ternyata tembusnya ke belantara yang seperti itu teman. Ini aliran air irigasi ya, sudah dibikinkan jalurnya. Dan guanya yang seperti ini. Oke, kita balik ya dan kita full video sampai dengan depan lagi. Aduh, ini panjang ya yang harus kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tempat meditasinya itu berada di tengah-tengah aliran gua ini, aliran air ya yang berada di gua ini gitu. Masuk gua ini aku pikir tidak terlalu pengap ya, berbeda ketika kita masuk
di terowongan air Surowono Kediri, atau mungkin di goa ya, goa Jepang yang berada di Batu. Saya di sini merasakan oksigen yang cukup melimpah karena di sisi kedua goa ini tuh lubang yang tidak terlalu jauh teman-teman jaraknya. Oke, kita keluar saja guys. Ini ya yang lumayan sempit. Ini perutku sampai kegoser-goser ya dinding gua. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe di mulut gua yang bisa dibilang mulut guanya sih cukup besar teman-teman ya, cukup besar. Dan ada sesuatu yang berbeda ya ketika sebelum saya masuk ke gua ini, terutama di area tempat penangkapan dupa di depan sana itu, dan ketika kita sudah masuk ke dalam gua ini berbeda. Kita lebih nyaman saja, lebih sejuk berada di sini. Aduh, oke teman-teman, ini harus hati-hati juga ya. Aduh, ini licin ya batu-batunya. Aduh, keluar. Seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman, saya akan membersihkan musola yang berada di tempat ini ya. Karena kalau saya perhatikan musola yang di samping saya ini ada banyak tai kelelawarnya juga dan banyak debu-debunya gitu loh. Saya termasuk yang tidak pernah kesini, jadi nggak ada salahnya juga ya kalau saya memberikan sedikit tenaga saya untuk membersihkan tempat ibadah ini guys. Kelihatan tempat ini memang sangat jarang ya didatangi oleh orang. Ini kalau tempat-tempat yang seperti ini yang sering didatangi orang itu biasanya bersih dan glossy gitu ya. Ini sih tidak, banyak kotoran di sini. Tapi sejauh aku eksplor lokasi ini ya, terus terang ini lokasi yang cukup nyaman. Meskipun jika dibilang di awal-awal saya masuk, saya seperti mendapatkan hempasan ya dari dalam gua itu gitu loh. Aku pikir wajar ya. Biasanya sih hal-hal yang seperti itu saya rasakan juga di tempat-tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan spiritual gitu loh. Di Gunung Kawi pun saya juga merasakan hal yang demikian teman-teman. Saya tuh saking penasarannya dengan tempat ini ya, dengan berbagai pemberitaan, dengan berbagai laman-laman berita yang saya baca, kok saya penasaran tempat ini seperti apa. Akhirnya ya saya datangi ya. Ini semakin sore teman-teman, ini sepertinya akan hujan ya. Ini kalau saya perhatikan udah mulai mendung-mendung juga di sini. Kita ngambil airnya ataupun membasahinya ke atas ya. Sejuk, anginnya sepoi-sepoi dan dingin ya, karena memang berada di lereng gunung gitu loh guys.
Oke teman-teman, saya setidaknya sudah membersihkan musola ya, ataupun tempat beribadah kita. Ya setidaknya lumayan kinclong lah. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wes, aku pamitan pulang ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.